Presiden Filipina mendesak para pemimpin ASEAN untuk mengadopsi langkah-langkah untuk menghentikan pelecehan oleh China. Presiden Filipina pada tanggal 10 Oktober menyerukan pengurangan ketegangan di Laut Cina Selatan dan mengutuk China atas pelecehan serta intimidasi selama KTT dengan para pemimpin Asia Tenggara dan Perdana Menteri China. KTT regional itu mengikuti serangkaian konfrontasi udara dan bentrokan yang menegangkan di Laut Cina Selatan antara Beijing dan Manila pada bulan Agustus. Ada 3 konfrontasi di dekat Beting Sabina yang disengketakan. Atol ini terletak sekitar 75 mil laut di sebelah barat Provinsi Pulau Palawan di Filipina dan berada dalam zona ekonomi eksklusif Filipina, menurut hukum internasional. Presiden Filipina menuduh penjaga pantai China menggunakan taktik agresif, termasuk membunyikan klakson, menembakkan meriam air, dan menabrak kapal-kapal maritim Filipina dalam 3 bentrokan terpisah. Ada juga insiden yang melibatkan kapal-kapal pembawa rudal Angkatan Laut China yang menargetkan kapal-kapal serta pesawat-pesawat sipil Filipina. Menurut Filipina, sangat disesalkan bahwa situasi keseluruhan di Laut Cina Selatan tetap tegang dan tidak berubah. Presiden Filipina mengatakan selama pertemuan di KTT ASEAN bahwa kita terus menjadi sasaran pelecehan dan intimidasi. Semua pihak harus sungguh-sungguh terbuka untuk mengelola perbedaan secara serius dan mengurangi ketegangan. Presiden Filipina mengatakan bahwa agresi pemerintah China menunjukkan pengabaian terus-menerus terhadap hukum dan standar internasional. Perilaku seperti itu tidak luput dari perhatian publik kita masing-masing dan juga komunitas internasional. Dia mengatakan bahwa mereka akan membutuhkan upaya bersama dan mendesak untuk mengadopsi langkah-langkah untuk mencegah terulangnya hal serupa. Menlu AS menghadiri KTT tersebut pada tanggal 10 Oktober. Menurut Departemen Luar Negeri AS, Blinken diharapkan akan membahas peningkatan pentingnya menegakkan hukum internasional di Laut Cina Selatan, bersama dengan topik-topik lain selama pertemuan dengan para pemimpin regional. Laut Cina Selatan adalah kawasan dengan kepentingan geopolitik yang signifikan, karena sumber daya alamnya yang melimpah, serta perannya dalam perdagangan global. Pemerintah China telah menegaskan kedaulatan atas hampir seluruh jalur air, termasuk terumbu karang dan pulau-pulau yang terletak di dalam zona ekonomi eksklusif, 200 mil laut dari anggota ASEAN, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Pengadilan Internasional tahun 2016 menolak klaim kedaulatan Beijing yang luas, dengan menyimpulkan bahwa China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim hak historis di Laut Cina Selatan. PKC menolak menerima putusan tersebut, dan malah memberlakukan aturan maritimnya sendiri pada tahun 2023, dengan memberikan wewenang kepada penjaga pantai, untuk menahan hingga 60 hari orang asing yang memasuki perairan yang diklaimnya. Meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan telah memicu kekhawatiran akan konflik yang lebih besar di jalur air strategis. Amerika Serikat yang tidak memiliki klaim teritorial di perairan tersebut, namun secara teratur mengirim kapal dan pesawat militer untuk melakukan patroli di Laut Cina Selatan, dengan tujuan menegakkan kebebasan navigasi dan penerbangan. Bulan lalu, Laksamana Samuel Paparo, Komandan Komando Indo-Pasifik AS, mendesak Beijing untuk mempertimbangkan kembali penggunaan taktik pemaksaan yang berbahaya, dan berpotensi meningkatkan eskalasi di Laut Cina Selatan, selama panggilan telepon dengan mitranya dari China, Jenderal Wan.